على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى نية القبول وتمام كل سول ومامول جالبة لكل خير ودافعة من كل شر وزيادة محبة في شرف الحبيب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على نية تعظيم تكريم إسراء معراج النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم تكريم مولده صلى الله عليه وسلم وتعظيم تكريم شهر رجب العظيم وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته المحفوظين وآل بيته وذريته طيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين وللهداية والتمكين ثم إلى أرواح أخواني من الأنبياء المرسلين والملائكة والمقربين الكربيين عليهم الصلاة والسلام إلى أرواحهم الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والمقربين رضي الله عنهم أجمعين ثم من أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها من القوفين إلى القوفين من لدن آدم إلى يوم القيامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأنوارهم وسرهم وعلومهم وعدلهم وبركاتهم وكرامتهم وشفاعتهم وأمدنا بمددهم شهود الله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا عماتنا وأخوالنا وخالتنا وإخواتنا وأخواتنا ومشايخنا وتلامذتنا ومن ضاجعنا وقربنا ومن أحسن إلينا ومن ظلمناهم ومن رحمنا ومن رحمناهم ومن أحبنا ومن أحببناهم ومن جاهد في الله معنا وسندنا وثبتنا أن الله من درجاته في الجنة ونفعنا بأنوارهم وصرهم وعلومهم على البحر من بركاتهم وكرامتهم وشفاعتهم وأمدنا بمددهم شهود الله لهم الفاتحة. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum sedikit nasihat tausiah, kita membacakan dulu salawat nariyah 11 kali yang keberkahannya semoga secara khusus dilimpahkan kepada calon pengantin yang insyaallah besok akan melaksanakan akad, yaitu Neng Evi Saifiyah Juwita binti Bapak Haji Saiful dan juga Derizki Aditya Nugroho. Mudah-mudahan segalanya ada dalam lindungan Allah, segalanya ada dalam jaminan Allah, dilimpahi rahmat keberkahan oleh Allah dan juga dijaga dari segala kejelekan, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit, dari wabah, dan juga dijauhkan oleh Allah dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Dan semoga dilimpahi rizki yang zahir, rizki batin, rizki hissi, rizki ma'nawi, dan juga dilimpahi oleh Allah warna-warni anugerah, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani rohaninya, dan juga dikumpulkan dalam rumah tangganya
dengan penuh rahmat dan keberkahan, penuh kebaikan, penjagaan, petunjuk, dan pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Rumah tangganya diabadikan sampai surganya Allah dan diberi keturunan yang soleh, soleha semuanya. Dan semoga barakah salawat nariyah ini Allah limpahkan kepada kita semua dan kepada keluarga kita semua, kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang menyayangi kepada kita, dan bagi semua muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun dan kapanpun berada, terutama bangsa yang kita cintai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضى عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم ببركة الصلوات على نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أن ترحمنا وتغفر لنا ذنوبنا وتعافينا وتستر عيوبنا وترفع درجاتنا وتحفظنا من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة ومن جميع الفتن والمحن والإحن والبليات والأمراض والأسقام والآلام والطعن والطاعن ما ظهر منها وبطن منا ومن أهلنا ومن أهل بلدتنا ومن إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ما ظهر منها وبطن وأن تستجيب لنا دعاءنا يا الله استجب لنا دعاءنا استجب لنا دعاءنا يا الله استجب لنا دعاءنا يا الله happy ya harus kehadiran wa anta yasra umurana wa umurahum وتعيننا وإياهم على النفس الأمارة بالسوء على مكايد الشياطين وأن تطيل أعمارنا السعة والعافية والسرور حب وطاعة ترزقنا في آخر حياتنا حسن الخاتمة
وشفاعة حبيبك مصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, hadirin hadirat, keluarga besar dan juga sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga Sohibul Bait Bapak Haji Epul beserta istri, baik yang ada di sini maupun yang datang dari luar kota, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Wabil khusus Ananda calon pengantin ya, yaitu Neng Evi Saifiyah. Saat ini Buya mau membekali ya Neng Evi di dalam menjelang masuk ke bahtera rumah tangga, di mana bahtera rumah tangga ini merupakan anugerah dari Allah dan merupakan sebab diangkatnya derajat manusia dan sebab dilipat-lipatnya pahala amal manusia, menjadi sebab diampuninya dosa-dosa manusia, menjadi sebab datangnya keberkahan dari Allah dan rahmat Allah, keridhaan Allah. Nah, tapi yang dimaksud rumah tangga di sini adalah rumah tangga yang diisi dengan hidayah, rumah tangga yang dilandasi, didasari dengan iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Quran, kepada hukum-hukum Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada semua para rasul Allah, iman kepada semua kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada akhirat, iman kepada takdir baik dan buruk semua dari Allah. Ya, jadi rumah tangganya harus didasari dengan iman. Lalu rumah tangganya harus didasari dengan takwa. Artinya dalam rumah tangga itu harus dipenuhi dengan warna-warni amal soleh, ya, harus juga didasari dengan ilmunya. Ya, dia harus ngaji kita kepada ulama. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam rumah tangga ini. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah dalam rumah tangga ini. Tidak hanya sekedar sebagai suami bisa memberikan nafkah saja atau meniduri saja atau menempatkan istri di rumah yang layak tinggal saja, tidak hanya itu. Tapi di dalam kewajiban dalam agama, suami harus mendidik istri. Andai kata suami tidak bisa mendidik istri, maka suami dan istri harus sama-sama mengaji kepada ulama. Sering hadir dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, ya.
Jangan sampai kita dilupakan dengan urusan keluarga, urusan bisnis, urusan anak, urusan istri, urusan suami. Oleh Allah diwanti-wanti dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ini wasiat Allah kepada kita. La tulhikum amwalukum, jangan sampai kalian dilupakan oleh urusan harta, urusan bisnis, gitu kan? Urusan kantor, jangan sampai melupakan kalian antikrillah, daripada mengingat Allah, daripada beribadah kepada Allah, daripada bertakwa kepada Allah, ya. Wala auladukum, begitu pula urusan anak, istri, suami, dan jangan sampai melupakan dari ibadah. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa orang yang dilupakan, ya, dari beribadah kepada Allah dengan hartanya, dengan urusan bisnisnya, urusan kantornya, urusan anak istrinya, urusan suaminya, lalu lupa ibadah, faulaika humul khasirun, maka orang-orang tersebut, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi sekali. Rumah tangga yang idaman bukan hanya samawa, sakinah, mawadah, warohmah saja, bukan. Karena binatang pun mendapatkan samawa, setan pun mendapatkan samawa. Tapi rumah tangga idaman orang beriman adalah rumah tangga yang samawa, yang penuh dengan nilai-nilai ketakwaan, penuh dengan nilai-nilai ibadah, kan? Bukan hanya sekedar samawa, tapi tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji setelah nisab, gitu kan? Samawa sih samawa, gitu kan? Namun gersang dari nilai-nilai pengabdian kepada Allah. Ini rumah tangga yang rugi, kan? Rumah tangga yang rugi. Ingat, kalau rumah tangganya tidak ada nilai takwa, maka kalau mati, ya, dunia tidak dibawa, ya, jabatan juga tidak manfaat, kecerdasan, gelar tidak ada manfaatnya. Lalu apa yang akan menjadikan di alam kubur nanti bisa bahagia, di akhirat bahagia? Kalau bukan ketakwaan, gak akan ada. Yang ada cuma capek di dunia itu. Cari duit itu capek, bikin rumah capek, gitu kan? Ngurusnya aja capek, punya kendaraan motor butut juga harus diurus. Musim hujan harus dimandiin. Kadang-kadang istrinya tidak pernah dimandiin oleh suaminya. Oh, motor bututnya diusap-usap, bersihin pakai sabun, kan? Nah, kan capek. Ngurus rumah kecil juga capek, kan? Mati kita, begitu kita mati, lalu dalam kehidupan kubur kita tidak punya rumah lagi, kan? Kita tidak punya kendaraan, ya, kita tidak punya apa-apa, duit tidak manfaat, segala tidak manfaat. Di dunia walaupun kita terhormat karena jabatan dunia kita, tapi kalau dikubur malaikat, mana ada yang mau menghormati jabatan kita?
ya, jadi raja ke, jadi apa ke, nggak akan dihormati oleh malaikat. Yang dihormati oleh malaikat adalah orang yang takwa kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, yang waktu di dunianya rajin sholat, ya, rajin saum, zakat, tambahin sodakoh, jariyah, punya duit lebih, pergi haji, umroh, rajin baca Quran, baca sholawat, dzikir, baca istighfar, menolong sesama, silaturahmi. Ini ketakwaan. Ini ketakwaan, ya. Jadi ingat, rumah tangga itu rumah tangga yang bernilaikan takwa, bukan bernilaikan berlian, bernilaikan emas, kan? Bukan, tapi bernilaikan takwa. Nah, ingat, tanpa takwa tidak akan mendapatkan keuntungan, pasti rugi. Kan ada suami, enggak, orang yang tidak bertakwa mah di alam kuburnya juga dipisahin. Enggak akan dipertemukan sampai masuk neraka. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dengan anaknya enggak dipertemukan lagi, enggak. Mau minta tolong kepada siapa? Minta tolong sama suami, minta tolong sama istri. Boro-boro di dunia juga banyak menyakiti hati. Dan kita lagi terpuruk ingin pertolongan gitu. Di dunia juga kadang-kadang sering kita rasakan, waduh, menyakitkan, ya. Tidak ada yang bisa nolong kita. Apalagi kalau kita sudah mati, kita berharap ditolong sama siapa? Kalau kita sudah mati, Neng Evi, ya, terus kita dikuburkan di mana? Di kamar? Hah? Dikuburkan di kamar? Enggak. Di serambi rumah atuh? Enggak, semua pada takut sama kita. Kita dikuburkannya dijauhkan, ya, dijauhkan di sisi solokan. Jauh dari penghuni, kan? Dijauhkan. Mau bagaimana suami bisa menolong? Kalau kita sudah mati, orang pada takut sama kita. Lewat kuburan kita aja sampai-sampai baca ayat kursi, dianggapnya kita ini sama dengan dedemit. Ya enggak? Iya, itu kan. Nah, Allah, kita mengharapkan pertolongan anak gak akan bisa. Yang bisa menolong kita adalah ketakwaan kita saja. Ketakwaan kita, bukan harta kita. Coba kita capek-capek ngumpulin harta, kita mati, ya udah diambil sama yang hidup. Gak ada yang manfaat bagi kita di alam kubur, kan? Maka kita harus jadi orang yang rajin bertakwa kepada Allah, ya. Rajin baca Quran, sebisanya belajar, rajin baca sholawat, rajin baca istighfar, rajin berdoa kepada Allah, kan? Rajin sholat, yang fardu, yang sunnah, rajin sholat duha, itu kan? Sholat tahajud. Malah orang rajin sholat duha, sholat tahajud itu apa khasiatnya? Khasiatnya orang rajin sholat duha di dalam banyak riwayat, khasiatnya itu rizkinya tidak akan dikurangi oleh Allah, dicukupi oleh Allah, ya, akan dicukupkan rizkinya. Orang yang rajin sholat duha itu oleh Allah Ta'ala, ya, Masya Allah, akan dikasih ketakutan kepada bangsa jin, ya, oleh orang yang rajin sholat duha. Masya Allah. Kalau kita rajin sholat duha, jadi bangsa jin, ruh-ruh, kan, yang jahat akan takut sama kita.
gitu, nggak akan kesurupan, kan? Nggak akan terkena hipnotis, nggak akan terkena sihir, gitu kan? Karena sihir kan dibawanya oleh setan, oleh jin-jin, gitu kan? Nah, nggak akan kalau rajin sholat duha, walaupun 2 rakaat. Kalau orang rajin salat tahajud, dalam Quran dinyatakan oleh Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu kan akan ditinggikan derajatnya, akan diberi kedudukan yang terhormat, yang terpuji. Orang rajin salat tahajud akan terpuji di kalangan keluarga, dia terhormat, di kalangan tetangga dia terhormat, di kalangan masyarakat luas dia terhormat. Itu efek khasiat dari rajin salat tahajud. Nah, dan orang yang rajin salat tahajud, doanya akan dikabul oleh Allah. Subhanallah. Makanya harus rajin tahajud. Itu sangat manfaat sekali. Jadi Neng Evi harus rajin ngaji ya. Rajin hadir di majelis buya, ajak suami gitu kan. Ajak suami yang dekat di sini gitu kan, di Pangaduan Eubel, kadang-kadang ke Simpang gitu kan. Lalu rajin mendengarkan tausiah buya di FB Asyifa TV gitu kan. Nah, lalu menyimak kalam-kalam yang buya sudah catat di sana ya. Nah, Instagram juga ada. Nah, terus itu cara ngaji kita kan, kali-kali bertemu langsung, gitu kan. Tidak bisa bertemu langsung. Nah, kita sering menyimak, mengamini doa-doa. Nah, ini wasiat buat Evi ya. Buat Evi ini. Ingat Neng Evi ya, siapapun gak akan ada yang bisa menolong kita, hatta suami, hatta orang tua, hatta anak, siapapun, kecuali kesolehan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Rajin berdoa, berlindung kepada Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Nah, catat ya, ada 4 yang harus ditanamkan di dalam hati kita. Kalau kita ingin hidup tenang, mati punya harapan, gitu kan? Apa? 4 tentang Allah. Catat oleh kita. 1, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, kan? Sekali lagi, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. 2, Allah itu maha pengampun. Ingat, kasih sayang Allah itu kan jasad kita, pemberian Allah. Ruhnya pemberian Allah. Sehat, kuat, cerdas, pemberian Allah. Semua pemberian Allah. Apa yang dimakan, diminum, dipakai, segalanya, buminya, langitnya, matahari, bulan, segalanya pemberian siapa? Pemberian Allah. Sebelum minta saja kita diberi oleh Allah, kan? Kalau kita minta, dijanjikan oleh Allah akan dikasih. Dan kasih sayang Allah ini Masya Allah sangat melimpah sekali. Yakini dalam hati, harus diingat Allah maha pengasih penyayang. 1. Walaupun orang tidak sayang sama kita, kan? Semua di muka bumi gak ada yang sayang, cukup punya hati, keyakinan dalam hati Allah sayang sama saya, udah cukup. Akan tenang hati kita, walaupun manusia nggak ada yang sayang sama kita. Sudah, Allah maha sayang sama saya. Udah, 1. Yang kedua, tanamkan dalam hati Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Tanamkan dalam hati, artinya ketika kita berdosa, cepat kembali kepada Allah. Andai kata sehari semalam kita berdosa 1000 kali dosa, setiap kali dosa, setiap kali minta ampunan kepada Allah. Ya Allah ampuni saya hamba, sudah berdosa lagi, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni lagi. Maka tetap Allah akan membuka pintu taubat hambanya. Tetap Allah akan mengampuni
hambanya, kan? Kalau sehari 1000 kali kita berdosa kepada Allah. Nah, Masya Allah. Ingat, Allah. Bahkan Buya menulis dalam kalam Buya, ya, yang suka dibagikan di grup. Buya bicara bahwa dosa yang mengakibatkan hati, ya, menjadi membutuhkan kepada Allah, ya, itu jauh lebih baik daripada amal soleh yang kita lakukan tapi malah kita merasa mulia di hadapan Allah, ya. Dan kita manusia yang sangat lemah, ya, yang sangat lemah. Maka jangan sungkan kita selalu minta ampunan kepada Allah. Buya sudah menuliskan dalam kutipan kalam bahwa, ya, tidak ada dosa besar, ya, beserta taubat, beserta istighfar. Nggak ada dosa besar beserta taubat. Orang melakukan dosa sebesar apapun, kalau dan dosa lalu diiringi dengan taubat, diiringi dengan istighfar, meminta ampunan kepada Allah, maka tidak ada istilah dosa besar. Dan tidak ada istilah dosa kecil beserta menyepelekannya. Kalau kita menyepelekan, itu mah dosa kecil, maka beralih menjadi dosa yang besar. Coba, kalau kita melakukan dosa kecil, lalu Allah tidak mengampuni kita, ya kita tetap harus berhadapan dengan siksa Allah. Tapi kalau kita punya dosa besar, banyak lagi, tapi Allah mengampuni, gitu kan? Apakah kita akan berhadapan dengan siksa Allah? Tidak, karena Allah mengampuni, kan? Maka tidak ada dosa besar beserta taubat, tidak ada dosa kecil beserta menyepelekan. Nah, ini harus catat. Jadi Allah Maha Pengampun. Kembalilah kepada Allah, sering minta ampunan Allah, dikit-dikit astagfirullahaladzim, dikit-dikit. Dan ketahuilah bahwa segala musibah yang menimpa umumnya manusia selain para nabi, musibah kepada jasad, musibah kepada harta, itu kan, musibah kepada keluarga dan sebagainya, perekonomian, itu sebab dari dosa. Ya, sebab apa? Dosa. Ya. Bagaimana caranya agar kita lepas dari ancaman musibah? Banyak istighfar. Obatnya hanya banyak istighfar. Maka kalau ada musibah yang sudah ditimpakan, dengan banyak istighfar dicabut lagi oleh Allah, karena dosanya sudah diampuni oleh Allah. Karena tadi menjadi musibah itu karena apa? Ya karena dosanya. Kenapa tidak bertobat kepada Allah, kan? Nah, yang mau ditimpakan tidak akan mengena kepada orang yang banyak istighfar. Itu disebutkan dalam Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berjanji tidak akan mengadab orang selama orang tersebut istighfar kepada Allah. Gak akan dikasih penyakit, dia akan kasih musibah. Jadi ada kerugian harta, kerugian dalam usaha dan sebagainya. Ini adalah dari dosa yang tidak tertaubati. Dan dari dosa yang tidak tertaubati. Kadang-kadang kita sering istighfar, tapi hati kita tidak merasakan bahwa saya ini berdosa. Kadang-kadang kita merasakan berdosa, tapi tidak betul-betul kita, ya, meminta maaf kepada Allah, ya, atas dosa kita. Ya. Kita merasakan berdosa. Jadi kita harus sering beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan harus yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Ini yang kedua. Jimat nih, 4 nih jimat ini ya. Ini yang kedua. Yang pertama apa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kedua, Allah Maha Pengampun. Kan? Yang ketiga,
Ingat, ya. Allah maha mengabulkan doa hambanya. Ya. Jadi kalau minta tolong kan sulit sama orang itu. Kita bisa banyak sakit hati nanti. Minjem duit 10.000 nggak dikasih. Kan? Minta tolong itu nggak dikasih. Kan sakit hati kita. Ya. Coba mintanya kepada Allah. Lah, kalau minta kepada Allah bagaimana cara Allah memberinya? Kalau Allah kan segalanya punya Allah. Manusia ciptaan Allah. Hatinya juga ciptaan Allah. Gerakan hatinya, keinginannya ciptaan Allah. Nanti kan bagi Allah gampang saja. Kadang Allah menggerakkan hati sebagian manusia supaya menolong kita. Itu kan? Kadang seperti itu. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kita tidak minta tolong sama orangnya. Kita minta tolong sama Allah. Ya, tapi Allah menggerakkan seseorang dengan yang menjadi sebab orang tersebut bisa menolong kita. Gitu kan? Insya Allah. Nah, jadi harus sering minta tolong kepada Allah. Harus yakin yang Allah Ta'ala apa? Maha mengabulkan doa hambanya. Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, harus minta kalian kepadaku. Ini amanat siapa? Amanat Allah. Disuruh oleh siapa? Disuruh oleh Allah. Lalu Allah selanjutnya menjamin astajib lakum, pasti saya mengabulkan, pasti kami mengabulkan doamu, permintaanmu. Harus rajin berdoa, harus yakin bahwa Allah maha mengabulkan. Kembali, satu, meyakini bahwa Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Dua, Allah maha pengampun. Tiga, Allah maha mengabulkan. Allah. Yang keempat, Allah maha kuasa atas segalanya. Allah maha kuasa atas segalanya. Udah. Kalau kita sudah merasakan dalam hati kita seperti itu, 4 aja. Bukan berarti yang lainnya tidak wajib diyakini, bukan. Ini kunci yang harus lebih ditanamkan dalam hati kita, maka hati kita akan tenang. Kita punya Allah kok. Ya, ditinggalkan ayah, ditinggalkan ibu, ditinggalkan siapapun, semua orang benci sama kita. Selama kita punya Allah dan hati kita yakin Allah maha pengasih penyayang, Allah maha pengampun, Allah maha mengabulkan doa, Allah maha kuasa atas segalanya, sudah cukup, ya cukup. Hidup kita di dunia akan dijamin, hidup kita di kubur akan dijamin, hidup kita di akhirat kelak akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah. Segala permasalahan hidup semuanya akan ditangani oleh Allah. Ketika punya ya, yang 4 ini kunci nih, yang 4 ini, ya. Nah, hatta kita orang awam sekalipun, hatta kita orang bodoh sekalipun, hatta kita orang durhaka sekalipun, ketika punya yang 4 ini, ya, nah, insya Allah akan selamat. Insya Allah akan selamat. Karena semuanya juga dengan kasih sayang Allah. Hatta para wali semuanya, hatta para nabi semuanya bisa mulia, bisa agung, masuk surga, ahli surga, mendapat cinta Allah, semuanya karena kasih sayang Allah. Semua orang-orang selain dari para nabi, gitu kan, mungkin saja berdosa, bahkan dosanya banyak-banyak. Tapi bisakah masuk surga? Bisa saja masuk surga asal diampuni oleh Allah Ta'ala. Apakah Allah maha pengampun? Ya, Allah maha pengampun, yakini dalam hati. Maka minta ampunan Allah, kan? Walaupun kita pendosa, ketika kita kembali kepada Allah minta ampunan Allah, ingat Allah pasti akan mengabulkan. Walaupun sebesar apapun dosanya, jangan punya suudzon kepada Allah, jelek sangka kepada Allah, karena banyaknya dosa saya, besarnya dosa saya, mana mungkin Allah mengampuni dosa saya. Itu buruk sangka kepada Allah.
Jangan buruk sangka kepada Allah, tapi harus yakin kepada Allah Ta'ala. Lalu jangan buruk sangka kepada Allah bahwa Allah Ta'ala tidak akan mampu dan memenuhi permintaan saya. Ini buruk sangka kepada Allah. Dan harus yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. Lihat mukjizat-mukjizat para nabi, para rasul. Lihat karomah-karomah para wali-wali Allah. Mukjizat dan karomah itu perkara yang khawarik lil adat, yang membedah kemampuan adat manusia, tapi bisa terjadi, kan? Kenapa bisa terjadi? Karena Allah Maha Kuasa atas segalanya, kan? Ini jimat nih, bukan untuk calon pengantin saja, kan? Bagi yang sudah merasakan banyak kesulitan, yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, yang menghadapi berbagai urusan-urusan dalam kehidupan yang penuh luka-liku itu ini. Nah, coba hatinya dibenahi. Hatinya dibenahi, hubungan hati kepada Allah. Yang 4 aja yang ini. Coba hatinya dibenahi. Benahi hatinya. Barangkali seringkali kita mendapatkan kesulitan karena buruk sangka kita. Karena Allah sudah berfirman dalam hadis kudusinya melalui lisan Rasulullah SAW, kan? Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, aku, kan? Inda dhanni abdi bi. Aku akan menyesuaikan dengan sangkaan hambaku kepadaku. Aku berada pada, kan, sangkaan hambaku kepadaku. Kalau sangkaannya full 100%, keyakinannya kepada Allah, datangnya 100% lagi. Kalau remeng-remeng gitu kan, kalau setengah-setengah, ya setengah-setengah lagi. Kenapa? Gitu kan? Kenapa banyak jawaban yang telat bagi kita, gitu kan? Karena tidak full, gitu kan? Harus full, gitu. Keyakinan kita kepada Allah harus full, kan? Ada orang yang berdoa begini, tuh, minta doa sama Buya, doakan saya pingin pergi haji, ya, yang lain pergi haji itu ada yang 7 kali, 9 kali, 10 kali, kan? Saya mah tuh 1 kali aja, kan? Allah, 1 kali aja. Lah, Buya tegur dia, nasihati. Istighfarlah kamu kepada Allah. Pemikiranmu itu, ya, yang melahirkan ucapanmu itu menunjukkan kepada suudzon kamu, buruk sangka kamu kepada kekuasaan Allah. Kamu menyangka Allah tidak akan mengabulkan kamu bisa pergi haji setiap tahun. Kan? Karena kamu hanya melihat kemampuan kamu, melihat harta yang ada di diri kamu, melihat bisnis kamu. Kalau berdoa harus melihat kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Jangan melihat kepada kemampuanmu yang segalanya terbatas. Namanya juga lagi minta kepada siapa? Kepada sang penguasa alam semesta. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau berdoa kepada Allah, lepas, kan? Ya Allah, berikan rezeki bisa berhaji tiap tahun, gitu. Soal Allah mau ngasih berapa kali, urusan siapa? Itu urusan Allah, bukan urusan kamu, kan? Nah, harusnya begitu. Kalau minta rezeki harus yang seluas-luasnya. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, halalan, thayyiban, mubarakan fihi bila anak. Apa artinya? Ya Allah, berikan saya rizki, rizki yang luas sekali, luas. Jangan begini, saya mah sehari 50.000 juga, sudah cukup. Yang lain sudah sehari ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang puluhan juta, ratusan juta. Udah saya mau 50 juta aja. Nah, jangan gitu. Pokoknya minta rezeki yang luas, thayyiban, yang baik semuanya. Jangan luas beribu tapi gotek kabehanana, jangan, tapi yang baik, ya. Rezeki itu luas, yang baik, rizkon wasi'an, terus halalan, yang halal, thayyiban, yang baik. Jangan halal doang,
Kalau halal doang banyak sih rizki, tapi jelek semua. Ya, jelek semua. Datang ada yang ngasih pisang, ada satu truk pisang tapi busuk semuanya. Memang halalan itu kan, tapi tidak thayyiban, tidak baik gitu kan. Nah, halalan thayyiban, mubarakan fihi, yang diberkahkan. Ya rizkinya luas, ya rizkinya halal, ya baik semua, ya berkah semua. Berkah itu berefek nanti segala kebaikan. Ketika kita mengkonsumsi rizki yang halal, menggunakan rizki yang halal, yang berkah, maka akan berefek lagi warna-warni kebaikan. Itu akan jadi semangat ibadah. Ya kan? Kalau rizkinya haram malah akan menjadi sungkan ibadah itu. Gak mau, harus dipaksa, sholat susah, ngaji susah, segala susah gitu kan. Itu ada akibat dari rizki yang tidak halal, tidak berkah gitu kan. Minta mubarakan fihi bila ana, apa bila ana? Tanpa susah, tanpa susah. Kok kamu minta sama Allah kebangetan gitu, ya kan? Ya sudah minta rizkinya yang luas, lalu apalagi halal, baik, berkah, nggak pakai susah lagi itu kan? Kebangetan kamu minta sama Allah itu kan? Nah, tapi harus begitulah ketika minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung, kan? Ya, kita harus yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. 4 hal dalam hati tancapkan jika ingin selamat, bahagia, tenang hati. Kalau hati kita sudah bisa merasakan yang 4 ini. 1, Allah kasih sayang Allah kepada kita. 2, Allah Maha Pengampun, sering meminta ampunan Allah tiap waktu. Yang ketiga, Allah Maha Mengabulkan, sering berdoa kepada Allah segala hal, minta walaupun dalam hati saja, itu kan. Minta selamat, minta agar untung, minta agar pokoknya sering minta aja hati kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, yakin Allah Maha Kuasa atas segalanya. Sudah, ya ini jimat. Silahkan dikasihin sama siapapun, ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, keyakinan yang bercampur baur dengan perasaan, ya, kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, ya, sehingga kita mendapatkan jaminan Allah. Nah, gitu ya, Neng Evi ya. Nah, pokoknya itu pegang teguh sama Neng Evi, didoakan sama Buya sama semuanya. Ya, acara besok mudah-mudahan dilancarkan, diselamatkan, juga diberkahkan segalanya ya, sukses insyaallah. Insyaallah Buya kalau tidak ada halangan ya, yang urgen-urgen insyaallah besok hadir. Sekian dari Buya berhubung malam Khamis ini tamu banyak. Setiap malam Kamis ini ya sudah pada menunggu, dan juga pengajian rutin biasa malam Kamisan. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.